Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulyo pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Lid Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar di Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Untuk membantu meringankan beban keluarganya, Jokowi membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Bahkan terkadang setelah pulang sekolah, ia membantu ayahnya untuk menagih pembayaran kepada pelanggan yang sudah membeli kayu dan membantu menaikkan kayu yang sudah dibeli oleh pelanggannya ke atas beca atau gerobak. Jokowi menikahi Ibu Iriana pada tahun 1986. Dari pernikahan itu, Jokowi melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Rakabuming Raka, anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga diberi nama Kaisang Pangarep. Pendidikan Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4, Surakarta. Setelah lulus dari pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri Surakarta. Tetapi, setelah melakukan usaha dengan maksimal, Jokowi gagal masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, dia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu, hingga teknologi kayu. Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil. Jokowi lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dengan judul skripsi Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, serta diberikan tugas di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, Jokowi bekerja di PT Kertas Kraft Aceh tidak begitu lama dan mengambil keputusan untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halaman, Jokowi mempunyai keinginan atau tekad untuk melakukan bisnis di bidang perkayuan. Bisnis di bidang kayu ini dimulai dari perusahaan pamannya yang bernama CV Roda Jati. Hingga pada tahun 1988, ia memberanikan diri untuk membuat bisnis di bidang kayu milik sendiri. Nama usaha yang diberikan Jokowi untuk usaha kayunya adalah CV Rakabu. Nama itu diambil dari anak pertamanya yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memulai usahanya dengan modal hutang. Untuk mendapatkan modal usahanya, Jokowi menjaminkan sertifikat tanah milik orang tuanya kepada bank supaya memperoleh pinjaman dari bank. Pilihan dan keputusan yang diambil oleh Jokowi bisa dikatakan cukup berani, karena jika usaha kayunya gagal, maka sertifikat itu tidak bisa dikembalikan. Namun, karena kegigihan, kerja keras, dan rasa optimis yang dimiliki oleh Jokowi, membuat usahanya berhasil dibangun dan bertahan hingga saat ini. Setelah mendapatkan modal usaha, Jokowi memulai bisnis mebelnya dengan menyewa sebuah tempat yang cukup sederhana, yaitu sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Saat baru-baru memulai bisnisnya, Jokowi dibantu dengan 3 orang tenaga mengolah kayu, membuat konstruksi hingga mengecat mebel. Tekad kuat yang dimiliki oleh Jokowi membuat ia bekerja lebih giat dan bekerja dari pagi hingga pagi. Dengan kata lain, waktu yang dihabiskan Jokowi dalam bekerja melebihi jam-jam kerja pada umumnya. Terkadang, ia sampai tidur di pabrik hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kerja kerasnya itu, maka mebel Jokowi mulai memperlihatkan hasil yang cukup maju atau ada kemajuan dalam bisnis mebelnya.
Kemajuan yang terjadi pada bisnis mebel Jokowi terjadi setelah 3 tahun berjuang dan bekerja keras mengembangkan bisnis mebel ini. Ketika awal-awal memulai karir sebagai eksportir mebel, Jokowi sudah mulai aktif mengikuti pameran-pameran mebel yang diselenggarakan mulai dari Singapura, Timur Tengah, Eropa, hingga ke Amerika. Pameran pertama kali yang diikuti oleh Jokowi merupakan pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun 2005, diadakan pemilihan kepala daerah, Wali Kota Solo. Jokowi menjadi calon Wali Kota Solo dengan pasangan FX Hadi Rudiatmo. Kedua calon itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari pemilihan itu, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo mendapatkan perolehan suara sebanyak 36,62% dan memenangkan pilkada tersebut. Dalam kepemimpinannya, Jokowi dapat membuat kota Solo tertata lebih rapi. Bahkan kota Solo menjadi salah satu bahan kajian di universitas dalam dan luar negeri. Pada tanggal 26 April 2010, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo menjadi wali kota dan wakil wali kota sebagai calon petahana. Pada saat itu, perolehan suara yang didapatkan oleh Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo bisa dikatakan cukup mengejutkan, karena mereka mendapatkan suara sebanyak 90,09%. Setelah sukses menjadi wali kota Solo, Jokowi melanjutkan karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Awalnya Jokowi ragu untuk mengikuti pemilihan gubernur, tetapi ia diyakinkan oleh pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, lebih tepatnya tahun 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki atau Ahok merupakan pasangan yang tidak diunggulkan. Hal itu dikarenakan mereka harus berhadapan dengan calon petahana yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Namun, pada akhirnya pasangan Joko Widodo dan Ahok berhasil mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah beberapa tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi dipercaya oleh partainya untuk melanjutkan karir politiknya menjadi calon presiden Republik Indonesia. Tahun 2014 merupakan tahun terjadinya pemilihan umum atau pemilu Presiden Republik Indonesia. Pada tahun itu, Jokowi dan Yusuf Kala menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2014. Setelah proses perhitungan suara sudah selesai dilakukan, maka dinyatakan bahwa pasangan Jokowi mendapatkan suara sebanyak 53,15%. Pada pemilu umum berikutnya, Jokowi mencalonkan diri sebagai petahana dengan pasangan yang berbeda, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada pemilihan ini, Joko Widodo bertanding dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dan pasangan Joko Widodo berhasil memenangkan pemilu ini dengan mendapatkan perolehan suara sebesar 55,50%. Perjalanan inspiratif dari pengusaha mebel sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah sosok yang menginspirasi banyak orang. Perjalanan hidupnya yang sederhana dari seorang pengusaha mebel di Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan integritas seseorang dapat mencapai puncak kesuksesan.